Jutsu-jutsu keren yang dimiliki oleh Sai, ninja keren dari anime Naruto. Gak cuma pinter bikin lukisan, tapi juga jago dalam hal jutsu tinta, atau yang lebih dikenal dengan Ink Jutsu. Jadi, gimana sih caranya Sai menggunakan jutsu tinta ini? Gampang banget. Dia cuma perlu mengambil kuas besarnya dan tinta untuk bikin gambar atau karakter yang bisa mengeluarkan serangan atau menjebak musuhnya. Gokil abis kan? Bayangin aja, cuma bikin gambar bisa bikin musuhnya kocar-kacir. Selain itu, Sai juga bisa bikin makhluk hidup dari tinta yang bisa ngikutin perintahnya, kayak serangan atau penyamaran diri. Keren kan? Gak cuma bikin gambar, tapi bikin makhluk hidup juga bisa. Bayangin aja, saat musuhnya gak nyangka, tiba-tiba muncul makhluk hidup dari tinta dan langsung menggempur musuhnya. Nah, walau Sai gak terlalu jago dalam pertempuran fisik, tapi jago dalam menggunakan teknik tinta, bikin dia jadi ancaman yang harus diwaspadai dalam pertempuran. Di video kali ini, gue nggak bakal bahas tentang jutsu-jutsu dari Sai, tapi di video ini gue bakal bahas filosofi Sai. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Filosofi dari ninja keren yang satu ini, yaitu Sai dari anime Naruto. Nggak cuma jago bikin gambar, tapi juga punya filosofi yang keren abis. Filosofi yang dimiliki oleh Sai adalah tentang pentingnya mengendalikan emosi dan ekspresi. Seperti yang kita tahu, Sai selalu tampak tenang dan tidak mengekspresikan perasaannya dengan jelas. Tapi, sebenarnya itu adalah hasil dari pelatihan keras dan tekad yang kuat untuk mengendalikan emosi dan ekspresi diri. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa dengan mengendalikan emosi dan ekspresi diri, kita bisa menghindari konflik dan mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Contoh dari filosofi Sai yang terkenal adalah tanpa ekspresi tidak ada kelemahan. Artinya, dengan nggak mengekspresikan emosi secara terbuka, kita nggak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkan kelemahan kita. Ini juga menunjukkan bahwa mengendalikan ekspresi diri bukan berarti kita harus dingin dan nggak memiliki perasaan, melainkan mengelola emosi kita dengan bijak. Selain itu, filosofi Sai juga mengajarkan kita untuk bersikap objektif dalam melihat segala sesuatu. Hal ini terlihat dari cara Sai dalam membuat gambar atau karakter. Dia selalu menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa ada bias atau opini yang berlebihan. Dalam menghadapi musuh, Sai selalu menggunakan pendekatan yang lebih tenang dan rasional daripada emosional. Dia nggak terpengaruh oleh kata-kata atau tindakan orang lain yang bisa memancing kemarahan atau emosi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengendalikan emosi, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan bijak. Namun, seperti yang terlihat dalam cerita Naruto, mengendalikan emosi bukanlah hal yang mudah. Sai sendiri pernah mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya, terutama ketika dia berjuang untuk memahami perasaannya terhadap anggota timnya, Naruto dan Sasuke. Namun, dengan tekad dan latihan yang terus-menerus, Sai berhasil mengendalikan emosinya dan menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Filosofi Sai mengajarkan kita bahwa mengendalikan emosi bukanlah hal yang instan, tapi perlu waktu dan usaha yang konsisten. Dari karakter Sai dalam anime Naruto, kita bisa mengambil beberapa nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah mengendalikan emosi. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Sai adalah pentingnya mengendalikan emosi kita. Dengan mengendalikan emosi, kita bisa menghindari konflik yang nggak perlu, mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain, dan menjadi lebih produktif dan fokus dalam mencapai tujuan kita. Yang kedua adalah bersikap objektif. Sai selalu menggambarkan objek atau karakter yang ia buat dengan objektif, tanpa ada bias atau opini yang berlebihan. Kita juga bisa belajar dari Sai untuk melihat segala sesuatu dengan objektif, tanpa membiarkan emosi atau opini pribadi mempengaruhi persepsi kita. Yang ketiga, menjaga ketenangan. Dalam menghadapi masalah atau konflik, Sai selalu menggunakan pendekatan yang lebih tenang dan rasional daripada emosional. Kita bisa belajar dari Sai untuk tetap tenang dan berpikir rasional dalam menghadapi situasi apapun, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan bijak. Yang keempat adalah tekad dan usaha.
Sai pernah mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Namun dengan tekad dan latihan yang terus-menerus, ia berhasil mengatasi masalah tersebut. Kita juga bisa belajar dari Sai untuk memiliki tekad dan usaha yang kuat dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah dalam hidup. Yang kelima, menghargai teman. Meskipun awalnya Sai kurang pandai dalam berinteraksi dengan orang lain, ia akhirnya berhasil memahami perasaan dan memperkuat hubungannya dengan anggota timnya, Naruto dan Sasuke. Kita bisa belajar dari Sai untuk menghargai dan memperkuat hubungan dengan teman-teman kita, serta berusaha untuk memahami perasaan mereka. Seperti halnya karakter fiksi lainnya, Sai juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kekurangan dalam bersosialisasi. Awalnya, Sai kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain, terutama dalam hal memahami perasaan orang lain. Hal ini membuatnya seringkali bertindak kurang sensitif terhadap perasaan orang lain, bahkan terkadang ia bisa mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyakitkan tanpa disadari. Yang kedua, ketergantungan pada teknik menggambar. Sai sangat mengandalkan teknik menggambar dalam mengkomunikasikan perasaannya, sehingga ia seringkali kesulitan untuk menyampaikan pesan atau emosi yang kompleks dengan kata-kata. Hal ini membuatnya kurang efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah terlalu fokus pada tugas. Sai seringkali terlalu fokus pada tugas atau tujuan yang ia miliki, sehingga ia kurang peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Hal ini membuatnya kurang dapat diandalkan dalam situasi-situasi sosial yang kompleks. Yang keempat, kurang pengalaman. Karena masa lalu yang cukup kelam, Sai kurang memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan mereka. Hal ini membuatnya terkadang kurang percaya diri dalam situasi sosial yang tidak terduga atau rumit. Meskipun Sai memiliki beberapa kekurangan, namun ia berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki dirinya. Sehingga kita bisa belajar dari Sai untuk terus meningkatkan diri dan mengatasi kekurangan yang kita miliki. Jadi teman-teman, itu adalah filosofi keren yang dimiliki oleh Sai. Kita bisa belajar banyak dari ninja yang satu ini, mulai dari mengendalikan emosi, bersikap objektif, hingga menghindari konflik dengan orang lain. Semoga video ini bisa menginspirasi dan membuat kita lebih baik lagi dalam menghadapi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thanks.